Baik, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hayyikum bi tahiyatil Islam. Tahiyatan fiha salam, tahiyatan min ahlil jinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzubihi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da, amma ba'd. Alhamdulillah para santri kelas 7, hari ini kita bertemu kembali di pembelajaran sirah, kajian sirah, dan mari bersama-sama kita awali kajian kita, materi sirah kita pada hari ini dengan membacakan Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, para santri yang dirahmati Allah, kita bersyukur Allah panjangkan umur kita, Allah sehatkan badan kita, dan kita kembali kajian virtual materi sirah pada hari ini melanjutkan pembahasan kita di pekan sebelumnya, yaitu judul ke-7, bab ke-7 yang berjudul Safratuhu At-Thaniyah ila Syam, perjalanan Nabi yang kedua ke Syam. Kita ulang sejenak bahwa Nabi SAW membawakan barang dagangan Khadijah dan mendapatkan keuntungan yang banyak ketika kembali ke Khadijah, ya, kembali ke Khadijah dan didampingi oleh pembantunya Khadijah yang bernama Maisarah. Ingat, Maisarah ini laki-laki, ya. Baik, kita masuk ke bab ke-8 pada hari ini, yaitu dengan judul Zuwajuhu bi Sayyidati Khadijah, yaitu perkawinan Nabi dengan Sayyidah Khadijah. Perkawinan Nabi dengan Sayyidah Khadijah. Di sini ada 4 pembahasan, ada 4 bagian tapi nanti akan ada 5 pertanyaan karena di pembahasan nomor 2 itu ada 2 pertanyaan. Baik, kita mulai. Zuwajuhu bi Sayyidati Khadijah, perkawinan Nabi dengan Sayyidah Khadijah. Yang pertama, pembahasan pertama, ba'da ruju'ihi bi syahraini min safratihi ats-tsaniyah tazawwaja bi Sayyidati Khadijah wa hiya allati khatabathu. Setelah kepulangan Nabi, ba'da ruju'ihi, setelah kepulangan Nabi, bisyara ini selama 2 bulan setelah kepulangan Nabi. Dari mana pulangnya Nabi? Dari safratihi at-tsaniyah, dari perjalanan Nabi yang pekan lalu kita pelajari, dari perjalanannya yang kedua dari negeri Syam. Beliau setelah 2 bulan dari kedatangan itu, akhirnya beliau tazawwaja bi Sayyidati Khadijah, menikah dengan Sayyidah Khadijah. Wa hiya allati khatabathu, dan Khadijah lah yang meminangnya, ya, mengajukan pernikahan itu. Khadijah yang meminang Nabi Muhammad SAW. Kita tahu Khadijah adalah seorang saudagar wanita yang kaya, terhormat, memiliki kedudukan, cantik dan terpandang, ya. Jadi salah satu tokoh wanita yang mulia, ya, yang dikagumi pada saat itu. Dan banyak juga, ya, para pemuka dan para petinggi kaum yang ingin menikahinya, tetapi Khadijah tidak bersedia dan tidak menerima lamaran banyak orang pada saat itu. Dan memang qadarullah, ya, Allah takdirkan berjodoh dengan Nabi Muhammad SAW, yang pada awalnya Khadijah dan Nabi Muhammad ini adalah hubungan bisnis, gitu, di mana Khadijah sebagai sahibul mal atau owner, ya, sekarangnya sahibul mal atau owner atau pemilik modal, ya. Sedangkan Nabi Muhammad adalah seorang mudarib, yaitu adalah bisnis manager kalau sekarang, itu bisnis manager yang mengelola bisnis, menjualkan barang dagangan Khadijah dan juga membeli barang dari tempat lain kemudian dijual kembali sebagai barang dagangannya Khadijah.
Kenapa Khadijah tertarik dengan Nabi Muhammad SAW? Tentu karena memang ketertarikan Khadijah beralasan karena sifat mulia Nabi Muhammad SAW. Ya. Khadijah tertarik dengan kecerdikan beliau, kejujuran Nabi yang secara banyak disampaikan oleh Maisarah yang mengalami perjalanan, menemani perjalanan Nabi ketika melakukan perdagangan ke Syam itu. Dan juga otomatis tentu saja Khadijah juga melihat langsung bagaimana sifat dan perangai Nabi Muhammad SAW sehingga tertarik dan memutuskan untuk menikah dengan Nabi Muhammad. Gitu. Dan pernikahan mereka berdua ini melalui perantaraan paman. Jadi Khadijah melalui paman beliau dan paman Khadijah juga komunikasi dengan pamannya Nabi, dan kedua keluarga ini sepakat setuju untuk menikahkan Khadijah dengan Nabi Muhammad SAW. Dan di dalam riwayat dikatakan bahwa mahar Nabi Muhammad SAW pada saat itu adalah 20 ekor unta muda. Kita tahu bahwa unta muda tidaklah murah harganya. Berarti Nabi sudah menjadi orang yang memiliki banyak uang dengan keuntungan dagangnya saat melamar Khadijah. Dan ada sejarawan yang mencatat bahwa pernikahan ini ya, dalam sejarah tercatat terjadi pada tahun 595 Masehi. Dan Khadijah binti Khuwailid pada saat itu, karena ayahnya sudah meninggal, ya, ayah Khadijah ini sudah meninggal, maka yang menjadi wali adalah paman beliau, yaitu Ammar bin Asad. Karena ayah beliau sudah meninggal. Nabi juga ayahnya kan sudah meninggal, Abdullah. Jadi yang menjadi wali Nabi adalah wali nikahnya Nabi dan paman beliau juga, yaitu Abbas bin Abdul Muthalib. Baik, kita masuk ke pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama adalah di bagian bawah ya, paling bawah. Mata tazawwaja bi sayyidati Khadijah. Kapan Nabi Muhammad SAW menikah dengan Khadijah? Pertanyaannya sangat mudah, insya Allah ya. Kapan? Waktunya kapan? Ada kan keterangan waktunya dari keterangan anunya. Setelah ini ya, setelah itu menikah. Baik, kita masuk pembahasan kedua. Bagian kedua, wa kana umruha arba'ina sanatan wa umruhu sallallahu alaihi wasallam khamsan wa 20 sanatan. Dan adapun umur Khadijah pada saat menikah itu adalah 40 tahun ya. Umur Khadijah pada saat menikah waktu itu 40 tahun, dan umur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saat menikah waktu itu 25 tahun. Jadi terpaut berapa? 15 ya. Ya, 15 tahun ya terpautnya usia Nabi dengan Khadijah. Tetapi qadarullah, Allah takdirkan mereka berjodoh. Pertanyaan kedua, ada dua pertanyaan. Yang pertama untuk bagian kedua ini, kam kana umruha yauma tazawwaja biha. Berapa umur Khadijah pada saat menikah dengan Nabi Muhammad SAW? Pertanyaan kedua untuk bagian kedua ini, kam kana umruhu sallallahu alaihi wasallam, dan berapa umur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sangat mudah pertanyaannya. Baik, kita masuk bagian ketiga dari pembahasan ini, dari kajian ini. Wa kanat qablahu mutazawwijatan bi Abi Halah wa qad mata wa lahu waladun minha ismuhu Halah. Dan Khadijah ini sebelumnya sudah pernah menikah dengan seorang yang bernama Abi Halah. Abi Halah ya. Dan Abu Halah ini meninggal waktu mata dan meninggalkan seorang anak yang bersama Khadijah, anaknya yang bernama Halah ya, ismuhu Halah. Ada catatan kaki, wakila bagian bawah nomor 1, wakila ismuhu Hindun. Dan ada juga riwayat yang mengatakan bahwa namanya adalah Hindun. Jadi Khadijah saat menikah dengan Nabi statusnya adalah janda karena suami beliau meninggal dunia. Pertanyaan ketiga. Pertanyaan ketiga atau pertanyaan keempat, karena tadi nomor 2 ada 3 kali ya. Ada 2 kali.
biman kanati sayyidatu Khadijah mutazawwijatan qablahu. Ini pertanyaan nomor 4. Biman kanati sayyidatu Khadijah mutazawwijatan qablahu. Dengan siapa Sayyidah Khadijah menikah sebelumnya? Kawin sebelumnya dengan siapa Sayyidatu Khadijah. Baik, pembahasan terakhir yang keempat, bagian keempat, waqad aqamat ma'ar rasuli 25 wa lam yatazawwaj ghairaha hatta tuwfiyat. Dan Khadijah hidup bersama Rasulullah SAW, tinggal bersama Rasulullah SAW, membina keluarga bersama Rasulullah SAW itu selama khamsan wa isharina, ya, yaitu selama 25 tahun. 25 tahun hidup dengan Nabi, membina rumah tangga dengan Nabi. Walam yatazawwaj ghairaha hatta tuwfiyat. Dan Nabi SAW ya, itu setia dengan Khadijah, tidak pernah menikah lagi, ya. Kalau istilah sekarang tidak pernah poligami sampai Khadijah meninggal. Dia setia dengan Khadijah, tidak tetap bersama Khadijah sampai Khadijah meninggal. Saking sayangnya Nabi Muhammad SAW dengan Khadijah. Dan di dalam riwayat dikatakan bahwa dari pernikahan Nabi Muhammad SAW dengan Khadijah ini, beliau memiliki banyak keturunan. Di antaranya adalah 2 orang laki-laki dan 4 orang perempuan, ya, Nabi Muhammad SAW ini. Tetapi semua putra beliau itu meninggal saat kecil. Semua putra anak laki-laki Nabi bersama Khadijah itu meninggal saat kecil, masih sangat kecil. Dan semua putri beliau itu sempat menjumpai Islam dan sempat memeluk Islam dan ikut berhijrah dengan Nabi Muhammad SAW. Maksudnya sempat menjumpai Islam itu adalah sempat menjumpai Nabi sudah mendakwahkan Islam, sudah diutus menjadi Nabi untuk menyebarkan Islam sebagai rahmatan lil alamin. Semua putri beliau ini juga meninggal sebelum beliau meninggal. Jadi saat Nabi Muhammad SAW masih hidup, ya, semua putri beliau ini meninggal kecuali 1 orang, yaitu adalah Fatimah. Fatimah yang meninggal setelah 6 bulan beliau meninggal, baru Fatimah meninggal. Jadi satu-satunya putri Nabi yang ada sampai Rasulullah meninggal adalah Fatimah. Anak laki-laki Nabi itu ada yang bernama Al-Qasim, makanya Rasul itu dijuluki Abul Qasim. Qasim ini meninggal di bawah usia 2 tahun. Ada lagi anak laki-laki Nabi dari Khadijah ini namanya Abdullah. Abdullah ini juga meninggal. Dia dijuluki sebagai At-Thayyib dan At-Thahir. At-Thayyib itu yang orang baik, gitu. At-Thahir itu artinya suci. Meninggal pada usia sangat muda sekali, lebih muda daripada Qasim meninggalnya. Ya. Kemudian anak Nabi yang perempuan dari Khadijah itu ada yang bernama Zainab. Zainab ini lahir pada saat usia Nabi SAW 30 tahun dan meninggal pada tahun ke-8 Hijriah. Ada lagi anak Nabi yang bernama Ruqayyah, anak perempuan Nabi bernama Ruqayyah. Ini lahir belakangan setelah Zainab, yaitu pada saat Nabi berusia sekitar 33 tahun dan meninggal saat bulan Ramadan, saat berlangsungnya perang Badar tahun ke-2 Hijriah. Anak Nabi yang berikutnya, anak perempuan Nabi dari Khadijah itu bernama Ummu Kulsum. Itu meninggal pada tahun ke-9 Hijriah. Nah, anak Nabi yang tadi yang disebutkan hidup sampai menjumpai Nabi meninggal itu yang bernama Fatimah, yang kita tahu ya, menikah dengan Sayyidina Ali. Itu lahir 1 tahun sebelum kenabian, sebelum Nabi diutus menjadi Nabi, itu Fatimah lahir 1 tahun sebelum masa kenabian. Dan meninggal, ada detail yang dijelaskan di dalam riwayat itu, sejarah mencatat itu malam Selasa katanya. Malam Selasa 3 Ramadan tahun ke-12 Hijriah. Dan inilah semua anak-anak Nabi dari Khadijah.
Baik, kita masuk ke pertanyaan terakhir keempat, yaitu kam sanatan aqamat ma'ar rasuli. Ya, berapa tahunkah Khadijah tinggal atau hidup berkeluarga dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, demikian kajian kita materi pada hari ini, bab ke-8 ya, pernikahan Nabi Muhammad SAW dengan Khadijah, dengan Sayyidah Khadijah. Dan pelajaran yang bisa kita ambil dari tema pada hari ini adalah bahwa kejujuran, kebaikan hati, ketulusan, dan karakter, sikap positif, sikap yang baik itu akan membawa kebaikan bagi kita sebagaimana Rasulullah SAW yang disukai banyak orang karena kebaikan dan kejujuran beliau, karena akhlak beliau. Dan dengan akhlak yang baik itu kita menjadi orang yang selamat di dunia hasanah dan fil akhirat hasanah, mendapat kebaikan di dunia, terlebih-lebih juga kebaikan di akhirat. Dan pelajaran yang bisa kita ambil juga bahwa Nabi Muhammad SAW sebagai orang yang pedagang yang baik, sebagai pedagang yang jujur, dan sebagai pedagang yang sukses. Dan tentu juga Nabi Muhammad SAW adalah orang yang penyabar. Buktinya apa? Beliau setelah menikah pun banyak lagi cobaan. Dicoba dengan anaknya meninggal, bahkan Qasim dan Abdullah meninggal saat masih kecil, tetapi Nabi Muhammad SAW masih bisa bersabar dan terus menjalankan dakwah, menyebarkan dakwah Islam ke seluruh umat pada saat itu. Baik, demikian, mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran dan mudah-mudahan kita mendapatkan berkah dari Allah. Nah, khatim bi qiraati hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Barakallahu fikum jami'an. Astagfirullahaladzim, 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 dan kita sempurnakan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah ila liqa ma'asalamah. Saya minta maaf jika ada kekurangan atau kekhilafan atau ada hal yang salah, itu kesalahan dari Ustaz pribadi dan kebenaran datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri dengan mengucapkan Allahumma waffiq ila aqwamit thoriq ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.